Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lianda dari Prodi Keperawatan Pangkal Pinang, tingkat 2, semester 3. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah, yaitu tentang sistem pernapasan. Terima kasih. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Dengan Bapak siapa? Bapak Rio. Oh, Rio. Umur berapa Pak? 20. 40 tahun. Alamat Pak? Kampung Dulu. Kampung Dul. Status sekarang? Masih kuliah. Oh, kuliah. Keluhan utamanya apa ya Pak masuk ke rumah sakit? Biasanya kalau pagi itu agak sesak napas gitu. Oh, sesak napas. Ada pengaruh makanan? Makanan sih nggak ada, paling kalau keluar itu terkena debu atau dekat dengan orang yang merokok langsung sesak napas gitu. Oh, jadi kena debu tuh ya? Ya. Sudah sering ke dokter? Sudah sekitar belum. Sudah sering ke dokter Pak? Kalau ke dokter sih nggak ada, paling kalau ke puskesmas sering. Oh, ke puskesmas ya? Napas. Terakhir kapan ke puskesmas Pak? Sekitar 2 minggu yang lalu. Oh, 2 minggu yang lalu. Pernah dirawat? Nggak ada. Oh, tidak ada. Ada penyakit yang sama dengan keluarganya Pak? Tidak. Oh, tidak. Obat yang sering dipakai apa Pak biasanya untuk menghidrakannya? Biasanya kalau lagi sesak napas itu pakai semprotan untuk. Oh, semprotan. Udah kerja Pak? Belum, masih ke sekolah. Oh, masih kuliah. Untuk selanjutnya kita akan melakukan Pemeriksaan fisik umum yang berhubungan dengan kelainan respirasi. Pemeriksaan ini untuk melihat beberapa kelainan di organ lain yang berhubungan dengan sistem respirasi. Pemeriksaan konjungtiva dan sklera. Melihat muka, apakah ada edem. Melihat bibir dan kulit, apakah sianosis. Memeriksa kelenjar getah bening leher, supraklavikula, dan infraklavikula. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ekstermitas. Pemeriksaan ekstermitas untuk melihat adanya clumping finger. Inspeksi. Pemeriksaan sistem respirasi dimulai dengan inspeksi, yaitu pengamatan yang dilakukan pada pasien. Inspeksi dapat dilakukan pada keadaan statis dan keadaan dinamis. Inspeksi dalam keadaan statis dimulai dengan mengetahui atau memahami anatomi dada. Yang pertama, tentukan bentuk dada, diameter anterior-posterior, dan lateral. Seterusnya, lihat apakah bentuknya simetris atau tidak. Bentuk dada yang asimetris dapat disebabkan oleh kelainan pada struktur tulang atau isi rongga dada. Perhatikan apakah sela iga sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Kita juga harus melihat adanya kelainan bentuk dada yang bisa ditemukan seperti pitching chest, final chest, flat chest, barrel chest, unilateral flattening, atau unilateral prominence. Selain itu, kita melihat kelainan di dinding dada, apakah terdapat tumor, sikatik atau parut, atau venektasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dinamis. Pemeriksaan dinamis kita lakukan dengan yang pertama, menghitung frekuensi napas dalam 1 menit. Pemeriksaan dinamis kita
kita lakukan Jangan dengan dipikir kayak gitu, jangan. frekuensi nafas dengan satu bentuk. Yang kedua, menilai apakah ada pola pernapasan abnormal seperti Kussmaul, Menilai asthmatic apakah printing, ada pola pernapasan sinus abnormal stop, seperti atau Bayer. Kussmaul, asthmatic printing, giant stocks, atau Bayer. Yang ketiga, menilai apakah ada otot-otot bantu pernafasan yang bekerja. Ada otot-otot bantu pernapasan yang bekerja. Yang keempat, menilai apakah pergerakan dinding dada kanan dan kiri simetris. Lalu, suruh pasien untuk tarik nafas dan hembuskan. Tarik Tarik nafas. nafas ya Pak. Kemudian selanjutnya yaitu palpasi. Palpasi. Pemeriksaan palpasi memberikan penegasan tentang penemuan yang diperoleh pada inspeksi. Kita akan melakukan yang pertama, palpasi pada trakea. Palpasi untuk menilai pada inspirasi trakea akan tertarik ke bawah menilai waktu apakah ada defisiasi trakea. Yang kedua, palpasi umum dinding dada untuk menilai adanya krepitasi nyeri tekan atau trauma. Yang ketiga, palpasi dada pada keadaan dinamis untuk menilai apakah ada pengembangan dinding dada sama kiri dan kanan. Dan yang keempat, pemeriksaan taktil fremitus. Suruh pasien untuk menyebutkan 77. Tujuh puluh tujuh, 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77, dan seterusnya. Pemeriksaan selanjutnya yaitu perkusi. Perkusi. Tujuan perkusi adalah untuk memperlihatkan keadaan peka pada tempat yang seharusnya ada resonansi. Yang pertama yaitu membandingkan paru kiri dan kanan secara normal. Akan terdengar bunyi sonor. Yang kedua, menentukan batas jantung kiri. Lalu, yang ketiga, menentukan batas jantung atas. Yang keempat, menentukan batas paru kanan dan hati. Auskultasi. Pemeriksaan auskultasi dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan stetoskop. Pasien sebaiknya disuruh bernafas dengan mulut. Pada pemeriksaan ini, kita akan mendengarkan suara utama, yaitu yang pertama, suara napas trakeal atau napas mulut. Pada daerah trakeal, di mana durasi inspirasi sama dengan ekspirasi, dengan intensitas sangat keras dan pitch yang tinggi. Yang kedua, suara napas bronkial. Pada daerah suprasternal, di mana durasi ekspirasi lebih panjang dibandingkan dengan inspirasi, dengan intensitas keras dan pitch yang tinggi. Yang ketiga,
suara napas bronkofesikular dapat didengarkan pada daerah RIC1 dan RIC2 dekat dengan sternum di mana intensitasnya sedang dan pitch yang sedang. Yang keempat, suara napas vesikular hampir di seluruh lapangan paru di mana durasi suara inspirasi lebih panjang, intensitasnya sangat lunak, dan pitch rendah. Pemeriksaan fisik paru bagian belakang. Pemeriksaan paru bagian belakang atau punggung dapat dilakukan pada posisi pasien duduk membelakangi pemeriksa. Pemeriksaan yang dilakukan sama, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pertama-tama, suruh pasien untuk tarik napas, lalu keluarkan. Lakukan inspeksi dalam keadaan statis. Perhatikan apakah ada kelainan bentuk punggung seperti gibus, skoliosis, atau kifosis. Bandingkan sisi kanan dan kiri. Lakukan inspeksi dada dalam keadaan dinamis. Apakah terdapat perbedaan pergerakan antara dinding dada kiri dan kanan? Lakukan dengan cara menempelkan telapak tangan pada punggung dengan ibu jari saling berdekatan. Kemudian, pasien disuruh melakukan inspirasi. Tarik napas, lalu hembuskan. Perhatikan apakah terdapat perbedaan pergerakan tangan kiri dan kanan. Palpasi. Lakukan pemeriksaan primitus dengan menggerakkan kedua telapak tangan pada punggung pasien sambil menyuruh pasien mengucapkan kata 77. Dilakukan mulai dari bagian atas sepanjang garis skapula sampai pinggir bawah iga. Dan seterusnya. Bandingkan hasil pemeriksaan kiri dan kanan. Perkusi. Lakukan pemeriksaan perkusi mulai dari bagian atas dada, gantian antara kiri dan kanan sampai ke arcus custarum. Tentukan batas paru diafragma kiri dan kanan melalui garis skapula mulai dari bagian bawah skapula sampai pinggir bawah iga. Tentukan batas peranjakan diafragma kiri dan kanan. Tentukan batas peranjakan diafragma kiri dan kanan. Kemudian selanjutnya yaitu auskultasi. Auskultasi. Lakukan pemeriksaan auskultasi pada kondisi normal. Bunyi bronkofesikular didengarkan di daerah interskapula dan bunyi vesikular dapat didengarkan pada seluruh lapangan paru. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.